Oke, semakin dingin di sini. Kita cari tempat yang lebih hangat. Oke. Jadi banyak yang mungkin mempertimbangkan kalau mulai kuliah di umur 30 tahun, say gitu. Jadi ntar kalau lulus udah makin tua dong, kayak 32 atau 34. Nggak apa-apa kan? Umur kita akan terus bertambah gitu. Itu hal yang pasti kalau panjang umur. Tapi at least kita udah ngelakuin apa yang emang sesuai sama mimpi kita, atau emang yang kita selalu inginkan dari dulu. Jadi just try, guys. We can do better. We could be chasing dreams. We know. Hai, di video kali ini aku bakal sharing tentang IELTS TOEFL test. Topik ini lumayan banyak di request sama kalian, jadi kali ini aku mau sharing. Tapi sebelum ngebahas IELTS atau TOEFL-nya, I think it's also nice untuk ngasih konteks yang lengkap on how I start learning English from the start. Jadi kamu mungkin bisa dapat gambaran lengkapnya dan gak jadi overwhelmed, karena kadang kita dengar perjalanan orang-orang persiapan IELTS atau TOEFL itu mungkin butuh waktu kayak sebulan aja, 2 bulan, 3 bulan, yang mana terus kita jadiin itu standar kita. Padahal kan mungkin starting point kita tuh beda-beda. Dan aku pikir durasi atau waktu persiapan itu juga bukan metrik yang pas untuk mengukur apakah kita udah siap untuk ngambil tes ini atau enggak. So let's start with my first encounter with English. Aku pertama kali belajar bahasa Inggris itu kelas 1 SD. Emang ada pelajarannya di sekolah. Terus waktu itu juga aku dilesin bahasa Inggris sama orang tua aku. Cuma emang gak lama karena pas ujian naik tingkatnya itu aku gak lulus. Aku failed, jadi gak dilanjutin lagi. Jadi ya udah belajar bahasa Inggrisnya emang pure dari sekolah aja pas pelajaran bahasa Inggris. Dari situ ya mulai tahu beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris, ya naming daily things, terus mungkin perkenalan diri kayak nama, umur gitu, atau frasa-frasa kayak what are you doing, how are you, yang basic-basic itu aku udah mulai tahu dari SD. But it was still so bad. Pas kelas 6 SD, aku inget waktu itu ada ujian speaking gitu. Kita disuruh memperkenalkan diri, tapi aku cuma bisa nyebutin sampai nama doang. Bahkan address pun aku nggak bisa nyebut, aku nggak tahu, pokoknya ngeblank lah. Dan dari situ aku sadar kalau wow, aku sangat banyak tidak taunya. Dan momen itu lumayan jadi bikin aku berniat pengen belajar lebih serius lagi. Karena lumayan malu ya. Karena waktu itu kan akhirnya disuruh duduk dan nilainya gak bagus. Nah terus lanjut ke SMP, sama sih aku juga cuma belajar dari sekolah aja, dari textbooknya gitu. Cuma kali ini lebih diseriusin. Dan karena belajar dari textbook, jadi emang lebih banyak belajar tentang teorinya gitu. Dan kebetulan emang gurunya suka ngasih latihan-latihan soal gitu. Jadi aku bilang sih lumayan improve pada saat SMP. Aku juga lumayan suka baca-baca kamus. Memang out of curiosity aja sih, bukan yang kayak dihafalin gitu. Cuma pengen tahu arti kata-kata bahasa Inggris ini dalam bahasa Indonesia apa. Tapi basically levelnya masih beginner lah ya untuk SMP itu. But my grade was very good at that time. Dan dari situ juga aku semakin punya realisasi kalau bahasa Inggris ini penting sih, dan itu adalah satu skill yang aku tahu aku mau terus belajar karena pasti suatu saat akan kepake. Ya entah nantinya buat cari kerja atau mungkin daftar sekolah S2 gitu.
Jadi I keep that in mind, yang bikin aku terus semangat untuk belajar. Masuk SMA kurang lebih sama sih, sama masih kayak dari textbook juga. Cuma di sini udah lumayan sering dapat latihan speaking. Jadi biasanya di kelas gitu kalau pas lagi pelajaran bahasa Inggris, kita disuruh baca paragraf, baca cerita itu out loud. Nah itu tuh memang tujuannya buat melatih kita berbicara bahasa Inggris. Nah dari situ pun aku juga jadi sadar kalau ternyata banyak kata-kata bahasa Inggris yang aku tahu artinya tapi nggak tahu pronunciation-nya. Dan di sini juga aku pertama kali dengar tentang tes IELTS atau TOEFL ini. Waktu itu guru aku yang ngasih tahu. Dan waktu itu kita juga disuruh cobain sih tryout-nya. Dan emang susah banget buat aku pada waktu itu. Jadi ngeh kalau ya aku banyak banget masih nggak taunya. Nah masuk kuliah, di sini aku lebih seriusin lagi. Aku lumayan maksain belajar itu, ya mulai nonton film pakai subtitle bahasa Inggris, terus dengerin lagu itu aku baca liriknya, terus aku mulai artiin gitu. Nulis apapun juga udah mulai pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau kayak chatting, SMS itu tuh udah mulai ada frase-frase bahasa Inggris yang dipakai. Pada saat kuliah itu aku juga sempet sih les bahasa Inggris lagi. Ya lebih banyak latihan speaking, writing, pokoknya melatih lagi lah kemampuan skills bahasa Inggris ini. Sampai akhirnya aku ngerjain tes TOEFL pertama aku. Waktu itu buat syarat kelulusan S1. Nah cuma waktu itu bukan tes official yang dari ITS gitu. Kalau nggak salah di Balai Bahasa di Samarinda. Dan paper base. Skornya waktu itu aku lupa persisnya sih, 520-an mungkin, yes, ya kayak 520-an gitu. Terus ya udah deh, habis itu aku lulus, terus lanjut masuk kerja, sampai akhirnya sekitar tahun 2018 mungkin. Nah di sini aku les lagi. Kali ini aku les persiapan IELTS. Karena emang udah pengen apply untuk beasiswa S2. Waktu itu tesnya 3 bulan dan yang ramean gitu. Jadi sekelas isi kayak 10-11 orang dan ada satu tutornya. Nah terus setelah 3 bulan selesai les itu apakah aku langsung ambil tes? Tentu saja tidak. Karena waktu itu aku belum percaya diri lah ya, belum berani. Dan saat itu juga kan harga tesnya tuh nggak murah, jadi aku pikir sayang sih kalau misalnya aku tes dan skornya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi aku pikir ya udah aku coba matangin lagi persiapannya sampai benar-benar siap baru aku ambil tesnya. Tapi sampai 4 tahun kemudian aku nggak pernah ambil tesnya. Yeah, this is new. Not new. New edition. Tapi ini aku dapat dari tetangga aku. Aku beli harganya 5 euro. Karena dia udah mau moving out. Jadi it's super nice. Aku bisa santai dan chill sambil ngelihat pemandangan ini. Right, super nice. Nah akhirnya fast forward ke tahun 2022. Di situ ketika planning aku kayak udah mantep gitu ya buat daftar S2 ini. Udah nabung juga. Akhirnya aku ambil les lagi, les persiapan TOEFL tapi kali ini. Kenapa jadi TOEFL?
Karena waktu itu aku baca-baca lah ya di Google, pada banyak yang prefer TOEFL daripada IELTS karena lebih manageable. Nggak bisa dibilang lebih mudah sih, tapi kayaknya banyak yang prefer TOEFL. Aku lupa untuk alasan persisnya apa, tapi gara-gara itu makanya aku akhirnya berniat untuk ambil tes TOEFL aja. Nah kali ini lesnya itu private, jadi one on one gitu sama tutornya dan online. Kebetulan waktu itu memang pas lagi COVID, aku lesnya 3 bulan kurang lebih. Ya pada saat itu sih sama aja ya, belajarnya sih strategi untuk gimana ngejawabnya untuk each section. Kan ada speaking, writing, reading, sama listening. Buku yang dipakai pun itu sama kayak buku-buku yang biasa dijual di toko buku gitu sih. Cuma kita ya emang ngebahas gitu satu persatu. Ya template-nya gimana, terus kata-kata penghubungnya gimana. Tapi terus juga ada cue cards, latihan speaking. Ya gitu-gitu deh. And finally after that I took my first official TOEFL test. Waktu itu aku ambilnya yang TOEFL Home Edition, jadi online dari rumah gitu kita ngerjainnya. Waktu itu juga pertimbangannya menurut aku lebih hemat karena aku nggak perlu untuk berangkat ke TOEFL centernya yang ada di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Waktu itu di Balikpapan kan nggak ada center untuk TOEFL ini. So I gave it a go. Dan menurut aku tesnya tuh susah banget. Menurut aku ya kata-kata yang dipakai vocabnya tuh tingkat dewa sih. Advance banget, sophisticated words. Dan ada satu momen dimana pas listening section, muka aku tuh kayak terlalu deket ke layar gitu, karena kan aku pengen dengerin dengan jelas. Cuma kayak ditegur sama proktornya. Nah di situ aku jadi hilang fokus dan buyar lah. Gara-gara itu aku kayaknya nggak bisa jawab kayak one part gitu. Jadi beberapa nomor aku nggak bisa jawab gara-gara itu. Jadi not recommended. Oh iya satu lagi, speakingnya pun itu kan emang di record gitu. Dan cuma dikasih waktu 2 menit untuk kita ngomong di record. Menurut aku itu secara mental agak bikin tegang ya. Kayaknya agak beda kalau misalnya kita mungkin beneran komunikasi atau interaksi sama native speaker, sama human gitu. Pokoknya it was so frustrating for me. Nah akhirnya dapat skornya 92 dari skala paling tinggi itu 120. Skor itu waktu itu udah bisa untuk daftar LPDP, cuma untuk daftar universitas itu belum cukup. Waktu itu mereka mintanya minimal skornya 100. Jadi aku pikir I need to do another test. Dan karena aku agak trauma dengan pengalaman TOEFL aku, akhirnya aku memilih IELTS. Sebenarnya juga karena tesnya itu ada di Balikpapan, waktu itu paper based dan itu official juga, official dari IDP-nya, yang difasilitasi sama salah satu tempat les bahasa Inggris gitu di Balikpapan. Jadi ya udah aku memilih untuk les itu aja. Tapi kali ini aku nggak ambil les lagi. Aku belajar dari YouTube, dari Google. Aku latihan soal, latihan writing, latihan speaking, familiarin lagi gimana tipe-tipe soalnya dan gimana cara jawabnya. Akhirnya tes. Menurut pengalaman aku nggak sesusah TOEFL. Menurut aku ya. Tapi kayaknya emang beda-beda sih bagi setiap orang. Pada akhirnya ketika aku sadari. Tapi kalau menurut aku lebih susah TOEFL daripada IELTS. Vocab yang dipakai juga lebih manusiawi. Dan untuk speaking sectionnya waktu itu kita Zoom call gitu sama native speaker. Jadi agak lebih relax lah. It's clear. And another one, for the kinetics, microbial kinetics, do we discuss it in general or on the effect of operational parameter like temperature or substrate concentration?
Okay. Thank you. I understand. Nah, di sini skor IELTS aku dapatnya 7 overallnya. Dan skornya udah cukup untuk daftar lebih banyak kampus yang jadi target kampus aku. Jadi kurang lebih begitu perjalanan aku mempersiapkan diri sampai akhirnya ke tesnya. Ya, it was a long time. Tapi itu mungkin karena aku belajarnya emang dari yang teori dulu, textbook dulu, baru practice speakingnya, nulisnya gitu. Karena emang belajar bahasa itu emang agak susah kalau dalam settingan belajar, kayak beneran belajar gitu. Tapi lebih mudah kalau memang kita beneran kayak immerse ourselves dalam bahasanya. Lebih kayak gimana anak kecil belajar bahasa gitu. Kan mereka nggak belajar teorinya, nggak belajar structure, tapi mereka pada akhirnya belajar dengan sendirinya dari lingkungan mereka. Dengan banyak mendengar, membaca, mereka menjadi familiar dengan bahasa yang baru itu. Tapi aku pikir belajar teori juga tentunya nggak salah. It helps me a lot ketika writing, terutama untuk apply S2. Kan kita banyak menulis motivation letter, essay, jadi academic writing gitu. It sure requires grammar and structure juga kan, gitu. Nah, terus menurut aku untuk persiapan tes TOEFL atau IELTS ini lebih ke gini sih. Skill bahasa Inggris is one thing, taking TOEFL IELTS test is another thing. Jadi emang dua hal yang berbeda. Maksudnya, mungkin kamu bisa bahasa Inggris, tapi kalau kamu nggak familiar dengan strategi, dengan model soalnya dan cara jawab tes-tes tersebut, bisa jadi skornya juga nggak oke. Menurut aku untuk ambil tes itu pastinya perlu English foundation atau experience yang solid. Tetap harus ada modalnya. Misalnya kayak untuk soal writing disuruh jelasin diagram proses. Biasanya strateginya itu gini, ada main idea-nya, ada supporting idea, terus examples, terakhir conclusion. Kita udah tahu kerangkanya, cuma tetap ketika mau nulis misalnya main idea-nya, kita tetap butuh perbendaharaan vocab, kita perlu tahu structure, kita perlu tahu grammar juga. Atau misalnya kayak reading, kita bisa dikasih tahu strateginya skimming aja atau mungkin metode eliminasi dan lain sebagainya. Tapi lagi kalau misalnya kita nggak punya modal yang cukup untuk vocab, structure, grammar tadi, kita mungkin nggak bisa ngerti atau paham isi dari paragraf itu apa. Jadi caranya memang harus dilatih. Caranya ya dengan mengekspos sebanyak-banyaknya dengan bahasa Inggris. What works for me adalah dengan mengintegrasikan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan nonton film itu pakai subtitle English, nonton film juga yang berbahasa Inggris, dengar podcast misalnya yang aku suka dalam bahasa Inggris, baca juga dalam bahasa Inggris, nulis, pokoknya misalnya nulis notes, nulis to-do list, pokoknya apa aja aku coba sebisa mungkin dalam bahasa Inggris. Untuk ngelatih pronunciation sama speaking, aku coba teknik kayak shadowing. Jadi misalnya aku lagi nonton film, terus ada karakternya ngomong satu frasa gitu, aku pause terus aku coba ulangin persis exactly kayak gimana dia ngomong. Atau ad-libbing, ini lebih kayak ke ngomong sama diri sendiri gitu sih. Bisa beberapa teknik, misalnya berbicara tentang satu objek. Ya misalnya kayak ambil random objek, kayak misalnya pulpen ini, aku kayak coba bikin pertanyaan yang aku bisa jawab 5W1H-nya. Kayak what is this? Oh, this is a pen. It is made of plastic. I got this from stationery shops. Something like that. Jadi aku kayak bahas ini sampai habis lah gitu. Ya atau aku bisa kayak ngomong sendiri, misalnya nyeritain hari ini gimana. Contoh,
Misalnya, today I went with my friends, we hang out and have some coffees and cakes, we take bus, bla 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 bla. Jadi ceritain lah, kayak basically random things. You can talk anything. Yang penting you talk. Oke. Dan try to be consistent. Jadi kayak sisihin waktu setiap harinya, terserah sih, bisa 5 menit mungkin setiap hari, 10 menit, 15 menit. Yang penting dilakuin setiap hari. Really small things add up. Special note untuk speaking, karena aku sendiri waktu itu memang paling jarang latihan speaking. Dan terlihat dari skor tes aku, baik TOEFL ataupun IELTS, dua-duanya skor speakingnya tuh yang paling rendah di antara yang lain. Which makes sense, karena aku nggak latihan tiap hari. Aku nggak ngomong dalam bahasa Inggris. Aku nggak diharuskan, dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris tiap harinya. So yeah, you're the gamer now. How do you call a machine like that? How do you call a machine like that? Just a camera or? Yeah, it's just camera. It can record, take a photo. And now it's her now. Yeah, It's pretty cool. I've never seen it. Yeah. That's why don't repeat my mistakes. You speak English every day. Okay? Begitu aku sampai Belanda pun, even in this English speaking country, awal-awal aku ngerasa sangat kesulitan untuk speaking. Jadi apa yang aku bilang barusan itu aku kerjain juga sekarang. Setiap hari aku coba ngomong bahasa Inggris sendiri. Walaupun nggak mudah, jujur di sini struggling banget. Semuanya aku harus bisa adaptasi dengan cepat, dengan lingkungan yang baru, dengan cuaca yang sangat beda. Di sini dingin banget. Terus juga dengan actually perkuliahannya. Jujur karena udah kurang lebih 10 tahun dari terakhir aku kuliah S1, mulai belajar di kelas lagi itu cukup challenging. I want to apply for membership. Yes, okay. I need your student card. Okay. Nou, je hebt het rooster van de ja, als het in dat rooster en nog een half uurtje vrij is, zou je daar eventueel invullen, want dan betekent dat het wel beschikbaar is. And you want to buy it for 1 month? Is there no other option? Yeah, if you buy it 1 month, that's 18. Wait, that's the best one, I think. Oh, no. So normally it's 119 for 1 year, but we have an academic year. This was in January, give a discount. That's 84, and this they're gonna do 1 May. On 1 May is 60 euro. Or you buy it for 1 month, 1825. This is for 1 May started. So today Oh, is 1 this April, and 1 May. Doei. If you want to save money, you buy it for 1 month, and then next month you buy it for 60. Oh, okay. Yeah, I will do that. Yeah? Then, yeah. 1 month first. Yeah. And 60 for 1 year? Academic year. Academic year. Also Academic year is until... also from September until next year September. Oh, okay. Yeah. Ya. Gitu, belajar. Pokoknya never ending learning deh. Tapi kadang masih belepotan juga kalau ngomong sama student internasional, teman-teman kelas lainnya. But it's okay. They never judge. But still, I wanna improve. Dan aku ngerasa aku udah lumayan improve speakingnya. Ya kalau self-scoring sih. Tapi still not perfect. Really. No. Oke, terus kalau ditanya perlu les atau enggak, menurut aku les itu benefitnya sih lebih ke kita bisa dapat feedback dari tutornya, bisa dikoreksi gitu.
Kalau belajar sendiri tuh bisa banget sih, karena banyak banget free resource dari YouTube, dari Google yang juga bagus banget, very sufficient. But then kita nggak tahu apakah kita ngelakuinnya udah bener apa enggak. But you can still ask your friends, your family yang mungkin bisa ngasih feedback. Jadi sure it's nice kalau les, tapi nggak harus. Kesimpulannya dari semua ini, lantas apakah kalau nggak dimulai belajar dari kecil apakah terlambat? Sama sekali enggak. Oke. Aku pernah kenal sama seseorang yang dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Itu bisa lancar banget ngomong bahasa Inggris hanya dalam waktu 2 bulan. Dan dia bisa ngelakuin itu pun di umur yang udah dewasa. Caranya yaitu tadi dengan beneran latihan setiap hari secara konsisten. Kita bisa lihat contohnya kayak Rich Brian. Dia udah fluent banget, udah ngalir banget kayak native speaker bahasa Inggrisnya. Dia bisa gitu bukan karena les, tapi dari main game kalau nggak salah, dari nonton video YouTube, atau dari banyak ngobrol langsung sama native speakernya. Jadi nggak pernah ada yang namanya kata terlambat. Dimanapun level bahasa Inggris kamu sekarang, kamu selalu bisa improve. Yang penting adalah latihan terus. It's really practicing is the key. Practice. Okay, I think that's all. Kayaknya ini bakal jadi video yang panjang, but hopefully bisa menjawab, bisa membantu. Dan please, kalau kamu punya tips atau triks gimana untuk persiapan IELTS atau TOEFL ini, share di kolom komentar. Okay? See you!